Iya, terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada Bapak Wakil Kepala Sekolah, Bapak Pinanto dan Bapak Hafiz, dan juga Bapak Ibu Guru, teman-teman rekan sejawat sekalian yang sudah menyempatkan waktunya dalam kegiatan aksi nyata saya pada modul 1-4, yaitu pada materi budaya positif, di mana pada tugas ini saya membutuhkan partisipasi teman-teman rekan sejawat. Insya Allah ini adalah materi yang sangat penting untuk kita semua, dan kita terapkan sebagai guru dan untuk menghidupkan budaya positif di sekolah kita saat ini. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan. Langsung saja masuk ke slide selanjutnya. Ya, di sini kita mempunyai tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan itu berdasarkan menurut Bapak Ki Hajar Dewantara atau Bapak Pendidikan yang sering kita kenal Ki Hajar Dewantara atau disingkat dengan KHD. Ini menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Guru sebagai seorang pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Jadi terkadang kita sebagai guru itu tanpa kita sadari kita terlalu memaksakan kehendak kita. Ya, anak harus begini, anak harus begitu. Tapi pada dasarnya adalah kita hanya bisa menuntun kodratnya dia, minatnya dia ke arah mana, tidak bisa dipaksakan. Nah, apa itu budaya positif? Ya, budaya positif ini kira-kira menurut Bapak Ibu apa? Boleh satu orang memberikan tanggapannya. Budaya positif. Silahkan Ibu Linda, sepertinya ingin bicara. Ya, ada Bapak Ibu yang ingin memberikan tanggapannya. Budaya positif ini sangat umum ya bahasanya ya. Kebiasaan yang baik. Nah, itu kebiasaan yang baik, budaya, kebiasaan. Ya, budaya positif adalah nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada murid agar mereka dapat tumbuh menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, apa dia poin-poin pada budaya positif? Nah, ini dia ya. Mungkin masih banyak, saya sendiri selama ini belum tahu nih apa aja budaya positif, poin-poinnya. Semenjak masuk di guru penggerak ini sangat banyak sekali ilmu-ilmu dasar yang seharusnya wajib kita tahu, tapi banyak sekali yang tidak kita ketahui. Ya, sebagai fondasi kita untuk menjadi pribadi guru yang lebih baik lagi. Nah, ini dia, ada yang pertama, perubahan paradigma belajar. Ya, yang gimana maksudnya perubahan paradigma belajar? Selama ini kita tanpa sadar, kita selalu belajar itu teacher center atau berfokus kepada guru. Gimana yang namanya berfokus kepada guru, teman-teman? Guru itu menjadi fokus dalam dialog di dalam kelas atau proses pembelajaran. Guru ceramah panjang lebar ataupun memberikan catatan sepanjang perjalanan atau bahkan meninggalkan ruangan kelas. Itu namanya berfokus kepada guru. Situasi kelas itu guru yang menjadi fokusnya. Namun apa yang pada budaya positif yang diterapkan pada kurikulum Merdeka yang berfokus untuk membuat pendidikan menjadi lebih baik, yaitu seharusnya berfokus kepada murid, ya, berfokus kepada murid atau student center. Inilah perubahan paradigma belajar yang harus mulai pelan-pelan kita latih untuk berubah. Begitu juga saya sendiri. Ya, nah ini ada lagi yang kedua, disiplin positif. Disiplin positif itu terutama dimulai dari diri kita sendiri. Termasuk lagi diri saya. Saya juga masih banyak kekurangan. Nah, ini kita juga sama-sama belajar dan mengingatkan.
disiplin positif seperti apa yang dimulai dari diri, ya seperti hadir ke sekolah, ya sebelum lonceng bel, atau mungkin masuk ke dalam kelas di jam pelajaran kita. Terkadang cuma 1 jamnya, nanggung kali lah mau jalan ke sana 10 menit, udah habis waktu. Ya bener nggak Bapak Ibu ya? Bener ya? Jangankan Bapak Ibu, saya sendiri pun kayak gitu, ya kan? Nah inilah kita yang mau sharing-sharingkan untuk bisa saling mengingatkan, ya. Nah lanjut lagi ke poin ketiga, yaitu motivasi perilaku manusia, ya, dimana kita untuk saling mengingatkan dikala ada kesalahan teman-teman di rekan sejawat kita, memberikan motivasi. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Nanti saya jelaskan sedikit, ada slide-nya, panjang sedikit, poin-poinnya aja. Selanjutnya ada posisi kontrol. Di posisi kontrol ini nanti kita akan tahu apa poin-poin dan posisi kita sebagai guru dalam menghadapi siswa kita yang bermasalah. Apakah benar kita harus menghukum keliling lapangan itu benar? Atau dia push up, apakah itu cara yang benar menghukum? Nah nanti ada di posisi kontrol, ya. Keyakinan kelas. Nah kita sebagai guru juga wajib membuat keyakinan kelas, gimana kita memiliki kesepakatan, kita boleh menghukum, tapi kalau kita sudah sepakat dengan siswanya, nah itu dia keyakinan kelas, tidak secara sepihak, ya. Segitiga restitusi. Nah ini dia puncak dalam menghadapi permasalahan siswa, memiliki beberapa tahap, 3 tahap, namanya segitiga restitusi. Oke. Perubahan paradigma belajar. Nah ini tadi yang saya singkatkan tadi, ya, pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangannya, sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, ini saya minta partisipasi dari rekan-rekan teman Bapak Ibu ini, ya. Tolong dikepalkan, coba kita bayangkan, ya, kepalkan salah satu tangan Bapak Ibu. Bayangkan bahwa Bapak Ibu menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepala ini, ya. Bapak Ibu perlu menjaga benda ini tersebut sekuat tenaga, karena begitu pentingnya untuk kehidupan Bapak Ibu. Jadi kita membayangkan ada benda di dalam genggaman kita, kita menjaganya benar-benar sehingga kita tidak boleh, ya. Kemudian bayangkan ada seorang yang mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan kita tersebut dengan membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, dan bahkan menawarkan uang agar dapat Bapak Ibu membuka kepalan tangan tersebut. Nah, kira-kira apa yang Bapak Ibu lakukan ketika kejadian itu terjadi kepada Ibu? Sekarang tangan kita menggenggam benda berharga. Ini benar-benar berharga, benar-benar berpengaruh sama hidup dan mati kita. Namun ada seseorang yang ingin menggoyahkan kita. Dia sudah mencoba menghardik, memarahi, mengintimidasi, bahkan memberikan kita uang agar kita mau membuka genggaman tangan ini. Kira-kira apa yang akan Ibu lakukan dalam menghadapinya? Ada tanggapan nggak Bapak Ibu? Adakah Bapak Ibu? Assalamualaikum. Gimana Bapak Ibu, mengerti nggak yang saya maksudkan? Oh ini kayaknya nggak fokus, ya. Kita harus ice breaking dulu sebentar, ya. Karena tidak fokus, saya mencoba untuk ice breaking terlebih dahulu, biar tidak terlalu kaku. Ya,
Oke, terima kasih. Apa tadi itu disiplin? Disiplin adalah tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Ya, kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda. Kalau di artinya dia tata tertib, tapi kenyataannya disiplin itu berhubungan dengan hukuman. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Jadi kita sebenarnya tidak dianjurkan untuk menghukum Bapak Ibu. Di situ titiknya. Nah, disiplin positif adalah suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Disiplin positif perlu diterapkan baik dalam lingkungan keluarga maupun lingkungan sekolah. Dengan menerapkan disiplin positif diharapkan tidak ada tindakan kekerasan dan dapat menghindari tindakan kekerasan tersebut. Ya, jadi memberikan hadiah pun ternyata di saat kita kan ada tuh metode pembelajaran memberikan hadiah, ya nggak Bapak Ibu? Ternyata itu juga tidak boleh dilakukan. Nah, ada pendapat lain boleh dilakukan, namun jangan menjadi sesuatu yang ketergantungan. Cukup sekali saja atau 2 kali, jangan berulang-ulang sehingga nanti membuat paradigma anak kalau nggak ada hadiah dia nggak semangat. Nah, jangan sampai di posisi seperti itu. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Gimana tuh maksudnya Bapak Ibu? Mereka sehingga memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Jadi, ada nggak kira-kira yang memberikan pendapat? Motivasi apa itu maksudnya? Intrinsik dan ekstrinsik. Motivasi intrinsik yaitu motivasi yang berasal dari dalam diri sendiri,
Sedangkan ekstrinsik adalah motivasi yang berasal dari luar secara terpaksa. Nah, gimana yang cara kita di sini? Apa yang kita harapkan dalam slide ini maksudnya itu adalah gimana cara kita menimbulkan motivasi anak itu dari diri dia sendiri, bukan secara keterpaksaan. Contohnya karena ada hadiah dia baru semangat belajar. Gitu ya, Bapak Ibu. Nah, motivasi perilaku manusia. Nah, ini dia ya, motivasi ekstrinsik, yaitu untuk menghindari hukuman sehingga dia berbaik-baik agar dia terhindar dari hukuman. Berarti kan ada sesuatu hal dari luar yang membuat dia itu termotivasi, ya kan? Terus untuk mendapatkan imbalan atau hadiah. Nah, itu tadi yang saya sebutkan barusan. Nah, ini dihindari Bapak Ibu. Apa yang seharusnya kita munculkan yaitu mencoba, kita sebagai tenaga didik mencoba memunculkan motivasi anak yang berasal dari intrinsik, dari dalam diri, bukan karena sesuatu hal dari luar. Yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Saya dapat hadiah karena saya bisa. Bukan dia fokus untuk mengejar hadiah. Nah, kebutuhan dasar manusia. Anak-anak juga bisa berperilaku di luar dari nalar kita karena dia membutuhkan kebutuhan dasar manusia. Ada beberapa kebutuhan dasar manusia ini yang belum tercukupi dalam diri anak. Ya, apa itu? Bertahan hidup, makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Apalagi penguasaan harga diri, keinginan untuk dijaga, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Kebebasan, termasuk mandiri, memiliki pilihan, mampu mengendalikan arah dirinya kemana ingin melangkah. Kesenangan, bermain, antusias, humor, tertawa. Kasih sayang dan rasa diterima, ini yang paling sering. Kekurangan, kebutuhan dasar manusia yang tidak didapatkan anak-anak kita yang bermasalah. Biasanya kurang kasih sayang dan rasa diterima, baik di diri dia sendiri, di keluarganya, bahkan di kelasnya, di lingkungan teman-temannya, sering dibully. Ya, rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Keyakinan kelas. Keyakinan kelas yang dibuat bersama peserta didik akan membuat peserta didik merasa memiliki kelas tersebut. Hal ini akan meningkatkan motivasi belajar peserta didik karena mereka merasa bertanggung jawab untuk menjaga kelas mereka tetap nyaman dan kondusif untuk belajar. Saya mau bertanya, selama ini pernahkah teman-teman, Bapak Ibu membuat keyakinan kelas atau peraturan kelas? Pernah nggak teman-teman Bapak Ibu? Pernah? Bapak Ibu, assalamualaikum ya ahi ya uhti. Benar lagi kita ini? Ya, kira-kira pernah nggak bikin keyakinan kelas atau kesepakatan kelas, peraturan kelas? Pernah, masa iya nggak pernah? Ya, pernah. Oke, kita lanjut ya. Kalau pernah berarti sudah tahu ya gimana cara membuat kesepakatan kelas. Oke, kita perhatikan video ini. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan
sang pendidik agar tepat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosson dan contoh penerapannya. Di 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas.
Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya.
Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Oke, kira-kira gimana perasaannya Bapak Ibu setelah menyaksikan video tadi? Ada nggak hal baru yang baru dirasakan? Agak kacau. Gimana Pak Salan? Agak kacau. Agak Karena kita kebanyakan di posisi yang pertama. betul sekali ya Bapak Ibu. Ternyata posisi yang pertama itu tadi namanya posisi sebagai penghukum. Itu ternyata salah total. Sekarang dari Bapak Ibu sudah menyaksikan video tadi, alhamdulillah kita mendapatkan ilmu baru dan mencoba perlahan-lahan membiasakan diri untuk naik-naik setingkat dari penghukum menjadi pembuat, dari penghukum menjadi Membuat rasa bersalah. pembuat merasa bersalah, lalu menjadi teman, lalu menjadi pemantau. Mantap Bu Ting. Lanjut lagi, baru yang terakhir menjadi manajer. Nah, menjadi manajer ini tidak semudah itu Bapak Ibu ya. Kita memang harus benar-benar menyatukan satu visi dan misi, saling mengingatkan. Kalau lihat nanti Pak Salan marah-marahin, menghardik ya, menghantam, Tolong diingatkan. ya, langsung tolong diingatkan ya. Nah, ini ada satu contoh kasus. Patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan kelas sampai jam sekolah. Kira-kira ini masuk ke posisi kontrol apa Bapak Ibu? Penghukum. Penghukum. Oke, kita cek ya. Benar, posisi penghukum. Berarti Bapak Ibu sudah paham sampai di sini. Nah, ini dia contoh kasus. Berapa kali ibu harus memberitahu kamu? Ibu kecewa sama kamu. Posisi kontrol.
Apa? Merasa bersalah. Pembuat merasa bersalah. Oke, coba kita cek ya, betul tidak? Nah, betul ya Bapak Ibu ya, Masya Allah. Tepuk tangan dulu dong buat Bapak Ibunya. Masya Allah, pintar Bapak Ibu kita di sini ya. Urus itu Bu, urus. Nah, ini ada contoh kasus yang selanjutnya. Ayo dong, ikuti aturan sekolah. Tolong bantu Bapak ya, sekali ini saja. Kira-kira Teman. posisi sebagai teman, kita cek. Betul ya? Posisi sebagai teman. Nah, kamu sudah melanggar aturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Setelah selesai upacara, beli atribut ke koperasi sekolah dan jangan ulangi lagi. Kira-kira? Mengontrol atau memantau? Mengontrol atau memantau? Nah, betul. Pemantau. Ya, tepuk tangan buat pasangan. Ya, Masya Allah ya pasangan ya. Nah, ini dia yang terakhir contoh kasusnya. Kamu tahu apa kesalahan kamu? Kira-kira bagaimana cara kamu memperbaiki kesalahan ini? Nah, ini manajer, posisi kontrol manajer. Nah, sampai kapankah kita akan sampai di titik ini penuh dengan kesabaran dan kebijaksanaan? Ya, mudah-mudahan segera ya Bapak Ibu ya. Amin. Oke. Ya, posisi manajer pas ya. Nah, ini adalah perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ternyata hukuman, konsekuensi itu berbeda ya Bapak Ibu ya? Berbeda nggak selama ini tahunya? Hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman itu tidak direncanakan, spontan. Sedangkan konsekuensi sudah terencana secara tertulis, sudah ada kesepakatan. Ya, restitusi ini adalah proses penyelesaiannya, coaching dengan posisi kontrol yang dihubungkan dengan keyakinan kelas. Di restitusi ini kita pilih posisi kontrol yang mana yang kita gunakan dalam menyelesaikan masalah siswa tersebut. Apalagi perbedaannya, kalau hukuman dia tidak tahu, kalau konsekuensi murid tetap tidak nyaman, ya, murid tetap tidak nyaman. Kalau restitusi disertai dengan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna, ya, mencoba untuk mengajak siswa berpikir tentang kesalahan yang dia buat. Perbedaan hukuman lagi berhubungan dengan fisik dan psikis, ya. Kalau hukuman, kalau nggak dihukum secara fisik, dihukum secara psikis, tertekan batin anaknya lama-lama, menyimpan dendam. Nah, konsekuensi itu apa? Guru selalu mengawasi murid, ya, diawasi terus. Nah, kalau restitusi, dia paling tinggi tingkatannya dalam penyelesaian masalah, yaitu proses kolaborasi, sehingga murid dapat mencari solusi dari permasalahan yang dia hadapi. Dia sendiri yang mencari solusinya atas kesalahan dia sendiri. Nah, itu tadi namanya tahapan restitusi. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang justru lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka sendiri. Jadi kita tidak menghardik atau memerintah apa yang harus dia lakukan dalam menyelesaikan masalah yang dia lakukan. Cara segitiga restitusi, kita stabilkan dulu identitas. Ya, apa pertanyaan yang biasa dilakukan atau ditanyakan? Membuat kesalahan sesuatu. Oh ya, berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah sebagian dari proses pembelajaran, menggeser identitas murid dari gagal ke sukses. Jangan mengkritik murid yang sedang mengalami identitas gagal. Jadi jangan langsung ngejudge kalau anak itu salah, walaupun dia memang salah. Dilakukan dulu pernyataan ini, membuat kesalahan sesuatu wajar ya nak. Membuat kesalahan itu wajar nak. Manusia tidak ada yang sempurna nak. Kita bisa memperbaiki masalah ini. Tenang, kita bisa perbaiki masalah ini. Tidak menanyakan masalah, tetapi fokus untuk memperbaiki. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Nah, ini dia di bagian menstabilkan restitusi. Kita mengiaskan dulu keadaan yang dia rasakan.
Gak ada manusia sempurna nak. Nah inilah contoh pernyataan-pernyataan pada posisi menstabilkan identitas. Posisi kedua, tahapan kedua, validasi tindakan yang salah. Apa pernyataan yang sering dilakukan pada posisi ini? Langsung saja saya sebutkan untuk mempersingkat waktu. Ya, kamu bisa saja lebih gegabah dari ini. Kamu melakukannya bukan tanpa alasan tertentu. Ibu tahu, kamu lakukan itu bukan tanpa alasan. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting kan nak? Apa yang terjadi nak? Nah, seperti itu ya. Di tahapan terakhir, nah, menanyakan keyakinan. Ini tahapan segitiga restitusi terakhir. Kita bertanya, sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? Keyakinan kelas apa yang sudah dibuat dan dia langgar? Sehingga kita menanyakan apa yang dia yakini. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati di kelas atau di sekolah yang sudah dia langgar. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? Kamu ingin menjadi orang seperti apa sih nak? Nah, gini ya pertanyaan untuk segitiga penyelesaian restitusi. Nah, renungan akhir. Murid mungkin saja akan lupa materi pelajaran yang kita ajarkan. Tetapi mereka tidak akan pernah lupa bagaimana cara kita memperlakukan mereka. Nah, itu kira-kira kata-kata terakhir dari penyampaian saya pada siang hari ini. Kira-kira Bapak Ibu ada yang ingin disampaikan atau tidak? Atau tanggapan atau pertanyaan? Sudah pas? Pas. Tidak ada pertanyaan ya? Ya. Oke. Alhamdulillah berarti penjelasan saya cukup jelas. Ada Bapak. Oh boleh silakan Bapak. Ini disiapin langsung ditutup nggak? Iya. Ya sudah, Bapak Ibu berarti penyampaian saya cukup jelas ya. Alhamdulillah. Sekian penyampaian saya mengenai budaya positif sekolah. Terima kasih atas perhatian teman-teman sekalian, Bapak Ibu. Ya, apa lagi Bapak Sabang? Ada Bu yang mau saya sampaikan. Iya. Sampaikan saja. Ada? Bentar. Satu saja, tidak apa. Bukan pertanyaan, boleh juga mengandung pertanyaan. Iya. Itu tadi materinya sangat banyak dan bagus sekali. Secara teori sangat bagus. Tetapi penerapannya ini yang sangat susah. Secara empiris dan juga kita lihat secara nyata. Bahkan hukuman menjadi teman, menjadi manajer itu kita lakukan. Contoh, tapi si anak nggak juga berubah. Bahkan kita lihat perkembangan pendidikan itu dari tahun ke tahun, bahkan perubahan kurikulum memerdekakan anak, memerdekakan siswa. Tetapi anaknya merdeka, gurunya nggak merdeka. Itu merasa tersiksa gurunya, dihukum salah, dihukum salah, dibiarkan bodoh amat juga salah. Nah, bagaimana penerapannya untuk kita lakukan sekarang? Terima kasih. Ya. Masya Allah, alhamdulillah. Terima kasih pertanyaannya Bapak Sabang. Super sekali pertanyaan. Udah kayak apa ya? Mari teguh. Oke. Itu pertanyaan juga yang sudah kita bahas di dalam forum, Bapak. Jadi, dalam menerapkan budaya positif ini, makanya itu tidak bisa kita secara individu. Butuh kolaborasi, menyatukan visi dan misi. Jangan kita satu guru menghukum atau memberikan tindakan sebagai manajer, yang lainnya mencemooh. Nah, jadi kita harus saling mendukung. Jika guru si A memberikan tindakan, misalkan posisi manajer, dia harus justru mendukung dan menyimak, mencoba untuk mencontoh yang baik. Jika yang buruk diingatkan. Tapi masalahnya jika si siswa tadi tidak bisa terus-terus dilakukan perbaikan atau sudah mencoba metode restitusi, tidak juga baik, berulang-ulang sudah dipanggil orang tua, panggilan sekian. Seperti kata Bapak yang sudah membimbing, itu katanya tidak perlu berarti lagi dibina, kembalikan saja kepada ke orang tua, karena kita tidak membina 1-2 orang siswa, beratus-ratus siswa. Jika 1-2 orang yang memang tidak bisa dibina sudah dengan berbagai jerih payah, ya udah kembalikan saja seperti biasa kita lakukan. Begitu Bapak Sabang. Kalau untuk yang berlatih seperti posisi kontrol tadi, kita memang cukup untuk latihan
dan mencoba membiasakan dan saling mengingatkan. Cukup ya Bapak Sabamnya? Oke, sekian dari saya. Terima kasih banyak saya ucapkan. Semoga Bapak Ibu sehat selalu dan insya Allah sekolah kita semakin baik dan semakin banyak budaya-budaya positif yang kita buat secara bersama-sama dan tidak secara sepihak. Terima kasih. Salam bahagia dan salam guru hebat dari saya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Apa lagi Bapak Sabam? Ada Bu yang mau saya sampaikan. Iya. Apa? Sampaikan saja. Ada? Oh, bentar ya. Satu saja, tidak apa-apa. Iya. Bukan pertanyaan, boleh juga mengandung pertanyaan. Iya. Itu tadi materinya sangat banyak dan bagus sekali. Secara teori sangat bagus. Tetapi penerapannya ini yang sangat susah. Susah. Secara empiris dan juga kita lihat secara nyata. Bahkan hukuman, menjadi teman, menjadi manajer, itu kita lakukan. Contoh. Tapi si anak nggak juga berubah. Bahkan kita lihat perkembangan pendidikan itu dari tahun ke tahun, bahkan perubahan kurikulum memerdekakan anak, memerdekakan siswa. Tetapi anaknya merdeka, gurunya nggak merdeka, gitu. Merasa tersiksa gurunya, dihukum salah, nggak dihukum salah, dibiarkan bodo amat juga salah. Nah, bagaimana penerapannya untuk kita lakukan untuk sekarang? Begini. Terima kasih. Iya. Masya Allah, alhamdulillah. Terima kasih pertanyaannya Bapak Sabam. Super sekali pertanyaan. Udah kayak apa ya? Mari Teguh. Oke. Itu pertanyaan juga yang sudah kita bahas dalam forum, Bapak. Jadi, dalam menerapkan budaya positif ini, makanya itu tidak bisa kita secara individu. Butuh kolaborasi, menyatukan visi dan misi. Jangan kita satu guru menghukum atau memberikan tindakan sebagai manajer, yang lainnya mencemooh. Nah, jadi kita harus saling mendukung. Jika guru si A memberikan tindakan, misalkan posisi manajer, dia harus justru mendukung dan menyimak, mencoba untuk mencontoh yang baik. Jika yang buruk diingatkan. Tapi masalahnya jika si siswa tadi tidak bisa terus-terus dilakukan perbaikan atau sudah mencoba metode restitusi, tidak juga baik, berulang-ulang sudah dipanggil orang tua, panggilan sekian. Seperti kata Bapak yang sudah membimbing, itu katanya tidak perlu berarti lagi dibina. Kembalikan saja kepada ke orang tua. Karena kita tidak membina 1-2 orang siswa, beratus-ratus siswa. Jika 1-2 orang yang memang tidak bisa dibina, sudah dengan berbagai jerih payah, ya udah kembalikan saja. Seperti biasa kita lakukan. Begitu Bapak Sabam. Oke. Kalau untuk yang berlatih seperti posisi kontrol tadi, kita memang cukup untuk latihan dan mencoba membiasakan dan saling mengingatkan. Cukup ya Bapak Sabam ya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih banyak saya ucapkan. Semoga Bapak Ibu sehat selalu dan insya Allah sekolah kita semakin baik dan semakin banyak budaya-budaya positif yang kita buat secara bersama-sama dan tidak secara sepihak. Terima kasih. Salam bahagia dan salam guru hebat dari saya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Merdeka.